emang beda ya jam terbang ya. Oke, thank you banget ya Mas Raffi udah mau banget mampir ke Q&A ini special edition 25 tahun Metro TV Journey with Empathy. Nanti kita ingin menggali juga sosok Raffi Ahmad dengan segala hal karir kehidupan yang sudah dia lalui selama ini. Kita ingin cari inspirasi dari sosok seorang Raffi. Tepuk tangan buat Mas Raffi. Oke, Mas Raffi kita langsung saja nih belak-belakan nih. Mau nanya. Buka-bukaan. Wow. Aduh, panas. Terus apa kesibukan yang paling sibuk akhir-akhir ini? Nggak, sebenarnya kalau masalah sibuk dan nggak sibuk setiap hari itu tergantung prioritasnya kita aja, prioritas waktunya. Tapi karena sekarang juga dikasih ada tambahan tugas lagi sebagai utusan presiden, jadi mau nggak mau ya sibuknya akan bertambah. Itu sebenarnya tugasnya ngapain sih, Mas Raffi? Jadi utusan presiden itu ada di Perpres nomor 137 di Peraturan Presiden 137 itu di pasal 18 ayat 1. Jadi kita utusan presiden itu kita membantu tugas-tugasnya Pak Presiden di luar yang dicakup dari kementerian dan kelembagaan terkait. Tapi apapun itu kita bisa berkolaborasi dengan siapapun itu. Yang paling terpenting kita bisa mengakselerasi tugas-tugasnya Pak Presiden biar lebih tepat dan cepat kepada sasarannya. Begitu. Gila. Wah. Ya, saya belajar dari Pak Hotman. Saya dibisikin lu, Bang, saya ngomong apa? Ngomong itu aja, katanya gitu. Bicara soal koneksi gitu kan. Sekarang Mas Raffi kan di eranya Pak Prabowo. Apakah menduduki jabatan ini dan segala macam fungsinya itu karena dekat dengan Pak Prabowo dan the gang? Begitu atau gimana? Sebenarnya saya itu sama Pak Prabowo sudah pernah berjuang lama juga. Waktu itu masih di Pak Prabowo Hatta. Setelah itu juga ya, tapi kan sebenarnya saya memang cita-citanya memang bukan jadi politisi. Waktu itu memang saya mendukung yang memang saya mau dukung sesuai hati saya aja. Terus saat Pak Jokowi di periode pertama pun saya masih nggak ikut kesana kesini. Pas Pak Jokowi waktu kemarin di periode kedua, saya udah ikut Pak Jokowi, dan setelah itu ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bersatu, dan kita juga sering banyak pertemuan-pertemuan, pembicaraan. Nah, sama Pak Prabowo tuh pas di ujung-ujung menuju Pilpres yang terakhir ini, ya akhirnya di situ saya melihat, wah ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo kayaknya udah ini, saya kayaknya mendukung oke nih gitu. Gitu. Jadi dari situ, jadi ya memang dari waktu zamannya Pak Jokowi pun saya sudah banyak bantu pemerintah, tapi tanpa masuk ke dalam pemerintah gitu. Kalau sekarang saya banyak bantu tapi saya sudah masuk di dalam pemerintah gitu. Kayak Bang Hotman juga ya banyak. Beliau juga banyak bantu. Ya, tapi kenapa nggak mau masuk? Dia nggak bisa dansa. Kalau bisa dia masuk pemerintah nggak bisa dansa sampai subuh. Selama kamu menjabat, ada nggak tugas spesifik yang menarik, yang menyentuh, yang dari kemanusiaan atau aspek apa yang kau ditugaskan? Kira-kira tugas yang mana gitu yang benar-benar menurut kamu itu sangat surprise atau ada sesuatu yang diceritakan gitu? Sebenarnya ini tugas utusan presiden masuk di pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ini semuanya ini kayak kita masuk ke dalam hutan belantara sebenarnya Bang Hotman. Di mana kita sendiri yang harus bisa mencari dan kita harus bisa mengkolaborasikan, menjahit, dan kita membuat program itu sendiri. Karena kayak contoh misalnya kayak kemarin hal yang bisa saya ceritakan misalnya Nusa Kambangan. Bisa orang-orang ini kan tahu-taunya anak-anak muda ini tahu-taunya ini masuk Nusa Kambangan ini serem banget. Di sana ada ini ada itu, tapi enggak, ternyata saat saya datang ke sana sama Menteri MIPAS dan akhirnya dikasih lihat, oh ternyata di sana itu warga-warga binaan benar-benar dikasih pekerjaan. Ada yang tempat yang tadinya mungkin tidak bisa teroptimalisasi menjadi bisa dioptimalisasikan menjadi tambak, menjadi pertanian, menjadi apa. Jadi hal-hal seperti itu kita ngelihat ternyata banyak loh yang bisa kita sampaikan ke orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dengan gaya kita anak muda. Kan kita nggak mungkin ngasih taunya dengan gaya kaku dan lain-lain. Juga banyak juga kayak hal-hal yang memang contoh misalnya ya terutama sih kalau saya banyak teman-teman kita juga karena saya di pekerja seni dan generasi muda banyak teman-teman pekerja seni yang saya juga sangat concern untuk supaya mereka agar bisa tetap mendapatkan pekerjaan yang tetap dan pekerjaan yang layak dan hidup yang lebih baik. Gitu. Mas Indra, ada komen? Iya, kalau saya sih karena ngelihat seorang Raffi Ahmad ini sejak lama kalau kita lihat seorang Raffi Ahmad di layar televisi itu
sampai sekarang Raffi Ahmad itu adalah wujud dari sebuah proses. Nah, apalagi pas nih sekarang sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, yang nontonnya juga adik-adik mahasiswa nih, supaya bisa menginspirasi. Ada 2 P yang mau saya tanyakan dari seorang Raffi Ahmad. P1. P1, apa sih yang ada di kepala seorang Raffi Ahmad tentang proses? Yang kedua, privilege. Ya, jadi yang P kedua itu, privilege, harusnya hasil dari proses. Jadi kita harus membalik itu dulu. Jangan kita meminta privilege dulu tanpa kita menjalankan sebuah proses. Jadi buat anak-anak muda ya pasti seperti Bang Hotman, Mbak Nunung, dan semua yang ada di sini lah ya. Kita semua kan pasti melewati prosesnya dulu. Kita nggak tahu kalau misalnya anak-anak generasi muda ini harus tahu seorang Mami Nunung adalah seorang legend dari Sri Mulat yang pasti waktu itu Mami Nunung pernah cerita pernah dibayar berapa pertama kali manggung Mami Nunung? 400 perak. 400 perak. Bayangin sampai sekarang dibayar di Surabaya itu tepuk tangan sampai sekarang. Jadi anak-anak muda itu harus tahu gimana proses orang Bang Hotman. Ya dulu nggak kere-kere banget sih, tapi beliau ini beneran Bang Hotman itu. Tapi yang saya salut sama beliau, pekerja keras dan berjuangnya. Bang Hotman berjuang, ini saya cerita, ini kan cucu-cucunya, ini kan kakek. Maksudnya bisa cerita ini Bang. Bahwa generasi muda ini harus tahu bahwa perjalanan Opung Hotman itu dari Sumatera, jauh kan Bang? Coba. Dari Toba, Naik kapal laut, nyampe di Tanjung Priok tengah malam, terus nggak tahu mau kemana. tuh. Prosesnya berat. Prosesnya itu berat. Jadi kita anak-anak muda zaman sekarang memang kita harus mengajarkan anak kita, keturunan kita sesuai dengan pada zamannya. Ya memang sekarang zamannya sosial media, mungkin kayak Mami Nunung, saya aja ngerasain dulu casting waktu zaman di entertain, casting jam 7 pagi. Kita udah ngantri tuh jam 7 pagi, baru keterima masuk casting jam 4 sore. Habis itu jam 4 sore, nanti ditunggu lagi nominasi besok atau minggu depan, suruh datang lagi, keterima atau enggak. Jadi proses itu panjang. Kalau anak zaman sekarang, "Hai guys, cicu, viral misalnya." Ya tapi ya itulah, makanya anak-anak zaman sekarang itu kalau mau mendapatkan sebuah privilege yang abadi dan privilege yang sejati, harus lewatin sebuah proses yang bisa menjadikan nanti privilege itu menjadi privilege sejati yang bukan karena sebuah embel-embel yang lain. Ketika kamu udah kesana kemari melakukan banyak hal sebagai utusan presiden tuh berdampak nggak sih? Dan dampaknya apa? Kalau dampak yang menilai orang lain, tapi buat saya sendiri yang pasti saya banyak sekali dapat pengalaman yang luar biasa selama 1 tahun di pemerintahan ini. Saya udah muter ke beberapa puluh kota dan sudah berkolaborasi dengan beberapa kementerian, hampir semua kementerian saya udah berkolaborasi. Jadi memang mau nggak mau gini, tetap aja saya ini kan masih muda. Saya ini pasti kalau kayak yang senior ini pasti saya kulonun duluan, saya yang ketok pintu duluan. Maksudnya yang namanya juga pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ya saya ketok misalnya mau dari Kementerian Hukum kayak mau kementerian itu, padahal Kementerian Hukum pasti kalau yang saya masukin di generasi muda kan pasti masukin di pariwisata, di olahraga, di Kementerian Ekraf. Saya ketok masing-masing. Pak Menteri, apa yang bisa saya bantu? Karena saya pastinya ingin memastikan kepada para menteri, kepada pejabat-pejabat yang lainnya, yang saya lakukan ini tidak akan tumpang tindih dengan apa yang mereka perbuat. Justru apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu semaksimal mungkin. Apa ya tenaga saya bisa bantu, saya akan bantu mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.